Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau apapun kondisi kalian ketika menonton video ini. Kali ini saya akan membahas mengenai paket soal bahas atau yang disingkat dengan PSB untuk materi perpajakan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Adi Hidayat Ramli dari program studi akuntansi sektor publik kelas 24. Dan referensi soal yang akan saya bahas ini berdasarkan semester 3 tahun lalu. Tunggu apa lagi? Simak yuk. Yang pertama, soal yang pertama yang akan saya bahas adalah pajak berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan merupakan penjelasan akan pentingnya pajak apabila dilihat dari A. Aspek hukum, B. Aspek ekonomi, C. Aspek keuangan, dan D. Aspek sosiologi. Untuk pilihan A, ini sudah pasti salah. Kalau misalkan kita ngomongin redistribusi pendapatan itu tidak berhubungan dengan hukum, tetapi kalau hukum itu berdasarkan undang-undang. Nah, kalau misalkan opsi C itu salah, kenapa? Karena kalau misalkan aspek keuangan itu berdasarkan tax ratio. Kalau berdasarkan aspek sosiologi itu bagaimana pajak ini digunakan sebagai alat untuk mensejahterakan kehidupan sosial. Dan yang jawaban yang paling benar adalah aspek B. Yang paling benar adalah aspek ekonomi dengan pilihan jawaban B. Terus yang kedua, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak merupakan pengertian dari A. Official Assessment System, B. Self-Assessment System, C. Withholding System, D. Mixed System. Nah, kita harus tahu dulu yang pertama, Official Assessment System. Official Assessment System ini sistem pajaknya itu instansi pemerintah akan menghitungkan pajak kita dan kita hanya bertugas untuk langsung membayarkannya saja. Kalau misalkan self-assessment system ini biasanya dilakukan oleh badan usaha di mana mereka akan mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP. Setelah itu mereka akan melakukan perhitungan pajak sendiri dan juga akan membayarkan pajaknya sendiri serta melaporkannya. Nah, yang jawaban D ini mixed system. Mixed system ini menggabungkan antara official assessment system dan self assessment system. Nah, kalau untuk D ini menurut saya kurang tepat karena yang ditanyakan di sini adalah cuma satu sistem saja. Withholding system adalah jawaban yang tepat. Kenapa demikian? Karena withholding system ini contohnya itu kita bisa lihat pada PPN atau enggak PPh 21 pegawai tetap. Nah, PPh 21 pegawai tetap itu menggunakan withholding system di mana bendahara perusahaan atau bendahara tempat bekerja itu akan melakukan perhitungan wajib pajak orang pribadinya dan juga akan melaporkannya. Jadi ini biasanya melakukan pemotongan kalau misalkan itu dilakukan di PPh 21. Tapi kalau misalkan di PPN menggunakan withholding system ini biasanya menggunakan pemungutan. Jadi ada biaya tambahannya gitu. Nah, lanjut. Jadi jawaban yang tepat adalah withholding system karena withholding system ini ditahan oleh pihak ketiga. Terus yang ketiga, tarif PPh 21 atas wajib pajak orang pribadi. Tarif PPh 21 atas wajib pajak orang pribadi atau disingkat WPOP dalam negeri sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh adalah contoh dari penerapan tarif pajak. A. Proporsional, B. Tetap, C. Progresif, dan D. Degresif. Kalau ini udah jelas jawabannya yaitu progresif. Lanjut. Kenapa progresif? Jadi tarif progresif itu bertingkat. Tarif progresif itu biasanya dimulai paling rendah 5%. Itu untuk yang PKP-nya melebihi dari PTKP dan penghasilannya itu kurang dari 60 dan penghasilannya itu
berada di rentang 0 sampai dengan 60 juta. Nah, yang keempat, berikut ini yang bukan merupakan syarat pemungutan pajak adalah A. Adil. B. Berdasarkan undang-undang. C. Tidak mengganggu perekonomian. D. Sistem pemungutan pajak harus detail. Untuk kita bahas per poin. Untuk adil ini, pajak harus menerapkan sistem keadilan karena negara kita juga Pancasila itu harus keadilan, berdasarkan keadilan. Yang kedua, harus berdasarkan undang-undang. Jadi negara kita juga menganut sistem di mana semuanya itu harus berdasarkan undang-undang, termasuk pemungutan pajak harus berdasarkan ketentuan yang dituangkan di dalam undang-undang. Nah, tidak mengganggu perekonomian. Jadi, meski pemungutan pajak itu tidak boleh mengganggu perekonomian masyarakat. Jadi, pajak ini tidak boleh menjadi beban, namun digunakan sebagai alat untuk membantu kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga itu sistem pemungutan pajak harus detail. Nah, yang keempat itu sistem pemungutan pajak harus detail. Nah, ini jawabannya kurang. Ini yang bukan merupakan syarat pemungutan pajak. Kenapa? Karena sistem pemungutan pajak itu harus dibuat sesederhana mungkin sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan siklus perpajakan. Nah, di sini ada syarat pemungutan pajak. Ini ada syarat pemungutan pajak yang bisa kalian baca. Yang pertama ada adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, pemungutannya efisien, dan sistem pemungutan harus sederhana. Yang kelima, pajak hendaknya dipungut pada saat paling baik. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, diantaranya saat dekat dengan penerimaan penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak merupakan aplikasi asas pemungutan pajak, yaitu A. Equality, B. Certainty, C. Convenience, D. Economy. Nah, di sini ada kalian bisa baca untuk equity. Equity, pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus seimbang dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Jadi intinya equity ini harus seimbang. Yang kedua, certainty. Certainty, penerapan pajak tidak dapat dilakukan sewenang-wenang oleh pihak otoritas pajak. Jadi intinya itu tidak dilakukan sewenang-wenang. Dan yang ketiga itu ada convenience. Convenience ini saat pembayaran pajak harus disesuaikan dengan waktu yang tidak menyulitkan. Jadi mungkin kayak akhir bulan di mana pendapatannya udah didapat. Yang terakhir itu biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak diupayakan seminimum mungkin. Jadi intinya ekonomi itu seminimum mungkin. Lanjut. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang kelima pilihan ganda ini adalah convenience. Oke, lanjut. Ini salah mungkin, ini nomor 6 maksudnya. Nomor 6. Berikut merupakan kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan kecuali. Yang pertama, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. Ini masih termasuk ke dalam menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua, wajib pajak melakukan perubahan dalam tahun buku atau metode pembukuan, ini juga masih masuk. Yang ketiga, wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, ini juga masih masuk. Dan yang keempat ini, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, ini adalah jawaban yang tepat karena itu termasuk karena berdasarkan pembahasan di sini, karena penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil termasuk ke dalam pemeriksaan tujuan lain. Jadi itu bukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, yang terus soal nomor 7. Nomor 7 guys. Nomor 7 mungkin ada kesalahan di pembuat PSB-nya. Gak apa-apa. Nomor 7, surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar adalah yang A.
SKPKB. SKPKB. Yang kedua adalah SKPPKB, yang ketiga ada SKPLB, dan juga ada SKPN. SKPKB ini jadi ini ada kepanjangan masing-masing dan jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Surat yang ini tuh surat ketetapan pajak lebih bayar. Kalau ini tuh nihil. Kalau lebih bayar itu maksudnya kayak kita lebih bayar. Kalau misalkan SKPN ini nihil, maksudnya pembayaran pajak kita udah sesuai. Terus kalau SKPKB ini kurang bayar. Yang terus nomor 8, yang bukan merupakan tindakan penagihan pajak adalah A. Penerbitan surat teguran, B. Pemberitahuan surat paksa, C. Penyitaan, D. Penerbitan surat ketetapan pajak. Jawaban A ini sudah pasti karena di sini tuh penagihan pajak dan pertanyaan itu yang bukan. Berarti penagihan pajak, penerbitan surat teguran sudah pasti karena itu salah satu tindakan dalam penagihan pajak. Pemberitahuan surat paksa itu sudah pasti juga. Pemberitahuan surat paksa juga sudah pasti. Terus ada penyitaan dan penerbitan surat ketetapan pajak ini berbeda lingkup dari tindakan penagihan pajak. Penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, dan penyitaan termasuk ke dalam tindakan penagihan pajak. Yang tidak termasuk itu penerbitan surat ketetapan pajak. Karena itu masuk ke yang ini. Surat ketetapan pajak sudah kita bahas sebelumnya. Terus yang nomor 9, berdasarkan pasal 7 UU PPAH, keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas yang masih mendapatkan tambahan PTKP adalah orang tua. Nah, ini adalah jawaban yang tepat. Kakak atau adik kandung ini kurang tepat karena kalau misalkan kakak atau adik kandung itu meskipun vertikal itu udah nggak masuk ke tambahan PTKP. Semua anggota keluarga tanpa batasan ini sudah pasti salah. Hanya anggota keluarga dalam satu derajat ini sudah pasti salah. Jadi yang jawaban yang tepat adalah A. Nah, nomor 10. Ribo adalah ASN yang mulai bekerja di instansi pemerintah pusat pada tanggal 2 Oktober 2023. Ia menikah pada tanggal 18 November 2023. Ribo saat ini masih tinggal bersama orang tuanya yang merupakan pensiunan guru. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini tuh dia menikah pada 18 November 2023. Ribo saat ini masih tinggal bersama orang tuanya. Orang tuanya masih tinggal bersama Rido yang merupakan pensiunan guru. Jadi pensiunan guru itu dari salah satu SMA negeri di kotanya. Adik kandung Ribo yang merupakan yang masih sekolah di SMP dan jadi dia memiliki adik kandung yang masih sekolah di SMP dan seorang asisten rumah tangga yang juga tinggal bersama mereka. Besar PTKP Ribo adalah pertama itu kita harus lihat dulu sebagai pribadi Ribo ini mendapatkan PTKP sebesar 54 juta. Dan karena dia statusnya di tahun 2024 itu dia sudah menikah karena dia menikahnya di 18 November 2023 dan di tahun 2024 status menikahnya itu udah masuk ke PTKP kecuali kalau misalkan di 2023 bulan Desember itu dia belum bisa mendapatkan status menikahnya untuk dihitung sebagai PTKP. Tapi kalau misalkan udah di tahun 2024 dia udah bisa mengakuinya sebagai PTKP. Dan untuk adik kandungnya dan juga orang tuanya ini belum bisa termasuk ke PTKP karena orang tuanya ini pensiunan guru. Dimana kalau misalkan pensiunan guru itu masih dikenakan pajak. Dan adik kandungnya masih tanggungan dari orang tuanya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 11. Jika Tona seorang wajib pajak memiliki seorang istri dan 2 anak kandung,
Tona seorang wajib pajak memiliki seorang istri, berarti statusnya sudah menikah, dan dua anak kandung, serta rutin menyantuni satu anak dari saudaranya. Berapakah PTKP maksimal yang dapat ia klaim? Jadi kalau misalkan dari soal ini kan dia sudah menikah. Kalau misalkan dia sudah menikah itu mendapat PTKP itu 4.500.000, dan untuk dua anak kandung ini, satu anak kandung itu 4.500.000, dari dua ada dua berarti 9 juta. PTKP-nya itu yang pertama orang pribadi 54 juta, terus status kawinnya 4.500.000, terus yang ketiga adalah tanggungan dua anak 9 juta. Untuk saat menyantuni satu anak dari saudaranya ini nggak masuk. Kenapa ini nggak masuk? Karena itu bukan termasuk PTKP. Jadi kalau misalkan PTKP yang bisa menjadi tanggungan itu hanyalah anak kandung atau misalkan keluarga yang sedara gitu secara vertikal maupun secara vertikal. Terus selanjutnya nomor 12. Pemotongan PPh pasal 26 meliputi pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang merupakan wajib pajak luar negeri, kecuali. Nah, ini ya jawabannya adalah A. Bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kalau B, C, dan D ini berdasarkan objek PPh 26. Objek PPh 26 adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, hadiah dari penghargaan lain. Jadi, hadiah dari penghargaan ini termasuk, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan juga masuk, dividen dengan nama dalam bentuk apapun juga masuk. Jadi, jawaban yang tepat adalah alfa. Terus nomor 13. PPh pasal 26 bisa dikenakan terhadap, kecuali jawabannya itu yang alfa, Lee Jong-suk, artis dan warga negara Korea Selatan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari pembahasannya, kalau misalkan dia Lee Jong-suk, artis dari warga negara Korea Selatan, kan ini nggak termasuk dalam subjek PPh 26, karena PPh 26 ini adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, WNA yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta memenuhi persyaratan yang diatur dalam PMK, antara badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia. Nah, Lee Jong-suk ini kan tidak disebutkan. Lee Jong-suk ini kan adalah artis dan warga negara Korea Selatan, tapi kalau misalkan TikTok ini dia termasuk, kenapa? Karena TikTok ini ada di Indonesia. Kalau misalkan toko sepatu di mall ini juga termasuk karena dia juga bertempat melakukan usahanya di Indonesia. Kalau ini juga masuk karena dia memberikan juga mengambil penghasilan dari Indonesia. Jadi jawaban A benar dikarenakan tidak disebutkan kepentingan lain dari subjek pajak. Jadi kayak alfa ini tidak disebutkan gitu. Dia nggak ada hubungan dan apapun itu yang berkaitan dengan Indonesia. Terus pernyataan yang tidak tepat tentang PPh pasal 26. Yang alfa, instansi pemerintah memotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah neto atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B. B. Khusus untuk bunga obligasi dari PPh 26 adalah 10% atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B. C. Kementerian Pariwisata menggunakan jasa influencer berwarga negara Jepang, Tomiso Yamashita TY, untuk berkeliling Indonesia dan mempromosikan destinasi wisata di daerah-daerah yang dikunjungi. Kegiatan ini dilakukan selama 188 hari selama tahun 2004. Pada akhir tahun, Kementerian Pariwisata tidak memotong. Jadi pariwisata tidak memotong.